Assalamualaikum. Perkenalkan sebelumnya nama saya Patricia Pinkan Kumenap dengan NIM 33382300004. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pengantar etika data berdasarkan link dari nomor 3. Sebelum masuk kepada inti materi yang akan saya jelaskan, di sini saya akan terlebih dahulu menjelaskan apa saja yang menjadi subbab materi, mulai dari gambaran situasi masa kini, definisi etika data, kemudian pentingnya etika data, landscape etika data saat ini dan potensi masa depan, hingga kepada solusi tantangan etika data. Pertama-tama, saya akan menjelaskan sedikit mengenai gambaran situasi masa kini. Di sini saya akan menyinggung mengenai gambaran situasi masa kini. Seperti yang dilihat di layar, ini merupakan gambaran realita yang terjadi di kondisi kita saat ini, yang mana seiring dengan berkembangnya kemajuan teknologi seperti teknologi kecerdasan buatan atau AI, itu membuat transformasi pola hidup individu menjadi berubah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran teknologi mampu mempermudah kehidupan kita sebagai manusia. Namun pada dasarnya kita tidak dapat melihat teknologi itu dalam satu perspektif saja, melainkan kita harus mampu melihat teknologi itu dalam dua sisi. Kalau kita lihat secara sisi positif, maka banyak sekali kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan dari kehadiran teknologi, dari akses-akses informasi, kemudahan akses informasi yang kita dapatkan dari platform media sosial ataupun mempermudah pekerjaan kita dari teknologi berbasis AI dan lain sebagainya. Akan tetapi, jika kita sebagai individu itu tidak mampu mengendalikan atau bijak dalam penggunaan akses terhadap teknologi yang melibatkan data-data pribadi kita, maka secara tidak langsung hal tersebut akan memicu kasus-kasus yang mana kasus tersebut akan sangat berkaitan erat dengan penyalahgunaan data ataupun berkaitan dengan keamanan data kita, privasi data kita, dan lain sebagainya, yang mana hal itulah yang merupakan gambaran permasalahan dari etika data itu sendiri. Untuk itu, etika data dalam konteks ini itu menjadi sangat penting. Nah, lantas apa sih sebenarnya etika data itu? Nah, definisi etika data. Sebelum masuk ke etika data, di sini saya menjelaskan mengenai eh, makna dari kata etika. Kata etika secara etimologi sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos atau artinya watak kesusilaan atau adat kebiasaan. Nah, kalau etika data sendiri itu merujuk pada prinsip-prinsip di balik cara organisasi dalam mengumpulkan, melindungi, dan menggunakan data. Nah, apa sih sebenarnya maksud dari prinsip-prinsip ini? Jadi misalnya suatu perusahaan atau organisasi yang terlibat, terutama perusahaan yang menciptakan suatu aplikasi dan lain sebagainya, atau organisasi yang memang terlibat dalam kepemilikan data individu, itu harus mampu mempertanggungjawabkan atau harus mampu eh, bersifat transparan terhadap kepemilikan data setiap individunya. Jadi sebelum mereka melakukan kepemilikan data itu, mereka harus terlebih dahulu melakukan pemrosesan dengan algoritma data yang baik atau dengan mengutamakan etika data itu sendiri. Jadi sangat berkaitan erat dengan rasa menghormati atau menghargai atau moral terhadap kepemilikan data seseorang. Nah, kemudian masuk kepada pentingnya etika data. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran. Ini merupakan salah satu gambaran mengapa etika data itu sebenarnya sangat penting. Pada bulan Maret tahun 2021, privasi lebih dari 533 juta pengguna Facebook terancam ketika data mereka diunggah di forum peretas terbuka. Peristiwa ini merupakan salah satu pelanggaran data terbesar sepanjang masa, yang mana insiden ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana organisasi menyimpan dan mengamankan informasi pribadi, dan apakah mereka seharusnya diizinkan mengakses data tersebut sejak awal. Nah, kalau kita lihat dari gambaran permasalahan yang saya inputkan di sini, dapat kita lihat bahwa
tidak sedikit kasus peretasan yang terjadi, bahkan tidak hanya di Indonesia, melainkan di luar negara Indonesia pun seringkali terjadi peretasan-peretasan yang mana sebenarnya kasus peretasan ini tuh sangat berkaitan erat dengan etika data itu sendiri. Jadi sangat berkaitan erat dengan perlindungan terhadap data-data privasi kita. Nah, maka dari itu, terdapat beberapa alasan mengapa etika data itu menjadi sangat penting. Yang pertama, itu berkaitan dengan membangun kepercayaan. Kepercayaan adalah hal yang utama yang dijalin antar pengguna dengan pemangku kepentingan, atau pemangku kepentingan dalam hal ini itu seperti misalnya organisasi, individu, atau perusahaan yang memang terlibat dalam kepemilikan data setiap pengguna atau individu. Nah, terlebih jika berkaitan erat dengan segala situasi pemrosesan data. Nah, untuk itulah dengan hadirnya etika data yang baik, maka secara tidak langsung dapat menunjang keberlangsungan pemrosesan data yang baik pula. Jadi, ketika suatu perusahaan dapat melakukan atau dapat menerapkan, mengimplementasikan etika data dengan baik, maka hal tersebut dapat membangun kepercayaan antara individu pengguna dengan organisasi tersebut. Kemudian ada menjaga reputasi. Reputasi ini tentu berkaitan erat dengan organisasi atau perusahaan yang terlibat. Suatu perusahaan yang mampu memprioritaskan etika data yang baik maka akan menarik ataupun membuat individu merasa yakin. Kemudian ada memenuhi tanggung jawab etis. Tanggung jawab etis ini juga menjadi hal yang sangat penting karena praktik data yang etis juga mencerminkan komitmen organisasi untuk menegakkan nilai-nilai sosial. Jadi tidak hanya bersifat transparan terhadap suatu kepemilikan data seseorang, tetapi juga perusahaan mampu bertanggung jawab secara penuh, baik dalam hal pemrosesan ataupun ketika misalnya terjadi suatu kasus, maka dari situ perusahaan juga harus mampu bertanggung jawab, harus mampu menegakkan keadilan terhadap perlindungan data seseorang. Kemudian selanjutnya landscape etika data saat ini dan potensi masa depan. Nah, di sini terdapat gambaran persentase dari setiap platform media sosial yang mana kalau kita lihat di sini persentase personal data platform tertinggi itu diduduki oleh Instagram sebesar 79%, kemudian diakhiri oleh Twitter sebesar 21%. Nah, ini merupakan kondisi realitas yang terjadi di saat ini, di masa saat ini, yang mana memang saat ini banyak pengguna itu menggunakan platform-platform atau memanfaatkan platform-platform media sosial, baik dalam hal mengakses informasi, mendapatkan berita baru dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan informasi, banyak sekali yang memanfaatkan platform-platform ini. Nah, kalau kita lihat apa sih kaitannya dengan etika data dan potensi masa depan. Nah, kalau kaitannya dengan etika data, setiap platform ini kan pasti membutuhkan akses terhadap data-data pribadi kita, seperti misalnya nama, alamat, ataupun email kita dan lain sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan data pribadi kita. Nah, maka dari itu penggunaan etika data, pengimplementasian etika data ini menjadi sangat penting dalam penggunaan platform ini, dan juga menjadi salah satu potensi sebenarnya peluang positif di masa depan karena kehadiran platform media sosial ini sebenarnya dapat mempermudah kehidupan kita sebagai individu. Kemudian selanjutnya etika pengumpulan data. Etika pengumpulan data ini mencakup serangkaian nilai dan prinsip moral yang memandu bagaimana data itu dikumpulkan, dibagikan, dan digunakan. Nah, kemudian sebenarnya apa sih dasar pertimbangan dari etika data dalam pengumpulan data itu? Nah, yang pertama ada perlindungan privasi atau privacy protection. Perlindungan privasi sendiri itu berkaitan dengan bagaimana suatu perusahaan sebelum dia meyakinkan kepada pengguna-pengguna lainnya, dia dapat membangun perlindungan privasi yang baik sehingga nantinya jalinan relasi antara pengguna dengan perusahaan atau organisasi yang terlibat itu relasinya baik. Nah, perlindungan privasi ini juga menjadi dasar pertimbangan yang utama karena privasi ini sangat berkaitan erat dengan data-data krusial yang kita miliki. Kemudian ada menghindari penyalahgunaan data atau avoiding data misuse. Praktik data yang etis sesungguhnya itu adalah praktik data yang mana perusahaan atau organisasi dapat mempertimbangkan atau dapat
menghindari suatu penyalahgunaan data dengan melakukan mekanisme-mekanisme pemrosesan data yang baik dan konkret. Kemudian ada building trust atau membangun kepercayaan. Membangun kepercayaan itu juga menjadi hal yang utama, menjadi dasar atau fondasi yang utama dalam membangun melakukan etika data yang baik. Nah, jadi dengan adanya kepercayaan yang baik atau dengan adanya kepercayaan yang mampu dipertanggungjawabkan antara perusahaan atau organisasi yang terlibat, maka secara tidak langsung pengguna itu merasa aman terhadap data-data yang mereka miliki atau kepemilikan data yang mereka miliki. Kemudian selanjutnya ada memastikan keadilan. Memastikan keadilan ini upaya yang sangat utama dalam eh, pertimbangan-pertimbangan yang utama, yang mana dengan adanya keadilan bagi setiap penggunanya, maka pengguna itu dapat merasa terjamin atas data-data yang mereka miliki atau kepemilikan data yang mereka miliki. Kemudian ada tanggung jawab sosial atau ensuring fairness. Tanggung jawab sosial ini adalah praktik data yang etis dalam mencerminkan rasa tanggung jawab sosial, tidak hanya sekedar rasa hormat menghormati saja, melainkan juga tanggung jawab sosial secara penuh, termasuk ketika misalnya ada suatu kasus yang memang melibatkan organisasi atau perusahaan tersebut. Nah, kemudian ada prinsip-prinsip etika data. Nah, apa aja sih sebenarnya yang termasuk ke dalam prinsip-prinsip etika data itu sendiri? Prinsip-prinsip etika data yang pertama itu ada transparansi. Transparansi ini berkaitan dengan bagaimana pengguna itu harus mampu memahami informasi yang mereka gunakan. Artinya kita sebagai individu itu harus mampu harus mampu tahu dan mengenali secara penuh apa saja akses-akses data yang telah kita lakukan atau informasi yang memang telah kita gunakan, akses-akses informasi yang telah kita buka tanpa memerlukan keahlian hukum untuk memahami syarat dan ketentuan tersebut. Kemudian akuntabilitas, yang mana akuntabilitas di sini organisasi itu juga harus mampu bertanggung jawab atas data yang mereka kumpulkan, termasuk melindunginya dari pelanggaran dan penyalahgunaan. Kemudian ada kewenangan individu, yang mana di sini individu itu harus menjadi kendali atas data pribadi mereka, termasuk dalam hal mengakses, mengoreksi, ataupun menghapus informasi mereka. Jadi kita sebagai individu itu harus bisa selektif dan bijak dalam mengendalikan data pribadi kita. Kalau kita sebagai individu saja tidak dapat bersikap selektif dan tidak bisa menjadi kendali atas data pribadi kita, maka bagaimana kita bisa selanjutnya melindungi data-data krusial yang kita miliki. Nah, kemudian ada privasi data. Privasi ini adalah harapan bahwa data pribadi kita akan terlindungi dari paparan yang tidak sah, atau jika kita mengakses suatu platform media sosial ataupun mengakses platform-platform situs website, pastinya yang mengatasnamakan data privasi kita, pastinya kita mengharapkan data privasi kita itu dapat benar-benar terlindungi. Nah, untuk itulah organisasi harus mampu menegakkan harapan ini dengan menerapkan langkah-langkah keamanan yang kuat. Kemudian selanjutnya ada penerapan etika data. Yang pertama itu ada untuk praktisi atau perorangan. Untuk praktisi atau perorangan sendiri, misalnya untuk insinyur. Insinyur dapat bekerja sama dengan ahli etika dan pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi tantangan etika. Kemudian ada manajer proyek teknis. Dapat dilakukan dengan memperhitungkan pertimbangan etika data dalam perencanaan proyek dan memastikan bahwa anggota tim itu selaras dengan prioritas yang mereka jalani. Kemudian ada manajer produk, memastikan bahwa produk yang dikembangkan dengan mempertimbangkan etika. Ini termasuk pengujian inklusivitas dan penanganan masalah etika yang muncul selama proses pengembangan. Kemudian ada untuk pemimpin organisasi. Pemimpin organisasi di sini ada tiga, ada perusahaan rintisan, kemudian usaha kecil atau menengah, kemudian perusahaan global. Yang pertama misalnya dalam hal perusahaan rintisan, etika data itu sangat perlu dibangun sebagai pondasi awal dalam meningkatkan kualitas suatu perusahaan, terutama perusahaan rintisan. Jadi walaupun suatu perusahaan itu baru merintis, maka mereka harus sangat perlu nih membangun fondasi, salah satunya fondasi dasarnya
caranya itu adalah dengan mengimplementasikan etika data yang baik. Kemudian dapat dilakukan dengan mengimplementasikan transparansi dan komunikasi, meningkatkan keamanan dengan algoritma yang telah ditetapkan ataupun tata kelola data yang baik. Kemudian ada usaha kecil atau menengah. Nah, seiring dengan berkembangnya usaha kecil, maka mereka harus mampu menjaga transparansi dengan pelanggan tentang penggunaan data dan memastikan bahwa persetujuan diperoleh dan dihormati sepanjang prosesnya. Kemudian ada perusahaan global. Perusahaan global di sini perusahaan besar itu harus mampu memimpin dan memberi contoh, menerapkan program etika data yang komprehensif yang mencakup kolaborasi lintas departemen, pelatihan karyawan, ataupun audit rutin praktik etika. Nah, kemudian selanjutnya tantangan etika dalam pengumpulan data. Nah, di sini ada beberapa tantangan-tantangan etika dalam pengumpulan data. Yang pertama ada privacy concerns atau berhubungan dengan masalah privasi. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, banyak sekali kasus-kasus yang melibatkan yang berhubungan dengan konsep etika data itu sendiri. Misalnya adalah masalah privasi itu. Ketika suatu perusahaan itu tidak dapat melakukan mekanisme terhadap perlindungan data privasi yang kuat, maka hal tersebut akan memicu suatu tantangan yang mana juga akan mengakibatkan kasus-kasus dari penyimpangan data atau dapat menimbulkan peretasan data atau kasus-kasus yang tidak diinginkan oleh individu. Nah, untuk itu ini menjadi salah satu tantangan juga dalam proses pengumpulan data. Kemudian ada juga data security. Data security di sini Data security di sini sangat berkaitan erat dengan keamanan data suatu pengguna. Jadi, misalnya suatu aplikasi itu tidak dapat memiliki keamanan data yang standar atau masih belum memiliki keamanan data yang baik, maka hal itu juga akan memicu adanya kasus-kasus seperti misalnya mudah terjadi peretasan data ataupun eh, mudah terjadi kasus hack yang dilakukan oleh individu-individu lain dan lain sebagainya. Kemudian ada transparansi dan akuntabilitas. Nah, transparansi dan akuntabilitas ini juga menjadi salah satu tantangan. Tadi kalau transparansi itu menjadi salah satu prinsip, selain menjadi prinsip, di sini juga transparansi dapat menjadi suatu tantangan yang dimana kalau suatu perusahaan atau organisasi saja tidak bisa bersikap transparan atau akuntabel, terutama akuntabilitas terutama terhadap bila terjadi permasalahan-permasalahan, maka hal tersebut akan memicu lemahnya perlindungan terhadap data-data pribadi yang pengguna miliki. Misalnya ketika terjadi suatu kasus, maka perusahaan tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap data yang mereka miliki. Nah, itu akan membuat data-data kekhawatiran, memicu kekhawatiran terhadap data-data individu atau data-data penggunanya. Nah, kemudian di sini berkaitan dengan persetujuan. Nah, persetujuan di sini juga terkadang menjadi salah satu tantangan, yang mana kalau tidak ada persetujuan antar kedua belah pihak dalam hal ini antar pengguna atau individu dengan perusahaan atau organisasi yang terlibat, maka eh, data-data itu seharusnya itu tidak dapat dilakukan atau tidak dapat kembali dilanjutkan. Nah, namun ada kalanya tidak sedikit yang beberapa perusahaan atau organisasi itu tidak malah justru tidak melindungi atau malah justru tidak memerlukan persetujuan atas data-data persetujuan yang ketat atas data-data yang dimiliki oleh setiap individu. Jadi membuat kekhawatiran juga yang dimiliki oleh individu. Kemudian ada bias dan representasi. Bias dan representasi di sini misalnya misalnya gambarannya ada suatu aplikasi yang memerlukan metode pengenalan wajah, yang mana metode pengenalan wajah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya di kasus sebelumnya itu tidak bisa membaca wajah untuk kulit gelap, yang mana hal ini tuh akan memicu akhirnya timbulnya masalah diskriminasi. Nah, ini juga pada akhirnya menjadi bias yang akhirnya juga tidak dapat direpresentasikan dengan baik atau tidak dapat digambarkan dengan baik karena adanya bias tersebut. Nah, kemudian berkaitan dengan kebijakan hukum.
yang mana perusahaan atau organisasi itu sebenarnya harus tunduk akan undang-undang perlindungan data yang memang telah ditetapkan atau terhadap eh, hukum-hukum yang memang telah ditetapkan yang berkaitan dengan etika data itu sendiri. Kemudian selanjutnya ada tantangan etika data masa kini. Misalnya ada algoritma etika. Algoritma etika ini berkaitan dengan segala bentuk pemrosesan etika data, mulai dari pengumpulannya, mulai dari pengumpulan, terus abis itu kepemilikan datanya, olah datanya, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan segala bentuk pemrosesan. Nah, ini juga terkadang menjadi salah satu tantangan yang mana kalau mekanisme algoritmanya itu tidak baik, maka bisa muncul masalah-masalah seperti misalnya yang saya inputkan di sini, pengenalan wajah untuk mendeteksi kulit gelap, yang mana ini tidak dapat dilakukan untuk kulit gelap atau peneliti mengungkapkan gambarannya di sini bahwa algoritma ini berkinerja jauh lebih buruk pada wanita berkulit gelap dengan tingkat kesalahan hingga 34% lebih tinggi daripada pria berkulit terang. Akhirnya memicu timbulnya diskriminasi. Kemudian selanjutnya ada privasi data. Berkaitan dengan privasi data. Nah, di sini gambarannya seperti pada aplikasi pelacak periode, yang mana sejak perlindungan aborsi federal Roe v. Wade dibatalkan di Amerika Serikat, aplikasi pelacakan periode telah menjadi sarana yang memungkinkan untuk penuntutan dalam pelarangan aborsi langsung di masa mendatang. Sementara sebagian besar aplikasi memiliki ketentuan yang memungkinkan untuk berbagi data pribadi dengan pihak ketiga. Nah, hal ini kan sangat berkaitan erat dengan privasi data kita. Nah, privasi data tidak sepenuhnya dapat langsung dibagikan begitu saja tanpa adanya persetujuan antar kedua belah pihak. Kemudian ada keamanan data seperti sebelumnya, misalnya aplikasi dan situs web dapat melacak aplikasi kita atau dapat melihat siapa yang telah kita blokir, kemudian dapat membaca pesan kita, dapat melakukan peretasan dan lain sebagainya. Nah, kemudian apa sih sebenarnya yang menjadi dasar hukum atau landasan perlindungan data kita? Nah, sebenarnya kalau di Indonesia sendiri itu ada namanya Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi, yang mana Undang-Undang PDP atau Perlindungan Data Pribadi ini mengatur mengenai asas, jenis data pribadi, hak subjek data pribadi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan algoritma etika data. Kemudian kalau di Uni Eropa itu ada GDPR atau General Data Protection Regulation, yang mana tujuan utamanya itu adalah untuk memberdayakan individu dengan kendali atas data pribadi mereka. Kemudian ada CCPR untuk Amerika Serikat dan California juga. Kemudian selanjutnya apa sih solusi-solusi yang dapat kita terapkan untuk tantangan etika data? Nah, yang pertama itu ada data sintetis dan pelestarian privasi, yang mana ini melibatkan pembuatan data buatan yang mencerminkan data di dunia nyata dan memastikan privasi tanpa mengorbankan utilitas. Nah, pendekatan ini khususnya bermanfaat dalam skenario di mana kelangkaan data atau masalah privasi itu membatasi penggunaan kumpulan data aktual. Kemudian ada mengatasi bias. Nah, bias dalam sistem AI ini merupakan masalah yang mendesak karena dapat melanggengkan stereotip dan menyebabkan hasil yang diskriminatif. Itu tadi yang seperti sebelumnya saya jelaskan, tantangannya. Misalnya dapat terjadi bias yang kemudian pada akhirnya memicu diskriminasi. Kemudian selanjutnya teknologi peningkatan privasi. Teknologi peningkatan privasi atau teknologi peningkatan informasi atau PET ini pada dasarnya bertujuan untuk melindungi kerahasiaan dan privasi data sekaligus memungkinkan analisis data yang komprehensif, yang mana teknologi ini juga dapat membantu kita untuk menyeimbangkan pertukaran privasi utilitas, memastikan bahwa data tetap berguna sekaligus melindungi privasi individu. Nah, tadi saya ingin menambahkan lagi untuk yang mengatasi bias. Nah, pertimbangan etika itu harus memandu praktik AI, memastikan bahwa model dilatih pada kumpulan data yang seimbang dan representatif. Jadi itu merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi bias dan representasi. Nah, sekian presentasi mengenai pengantar etika data yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.